materinya. Baik, kepada Ibu Dika Arlita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi. Suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu. Jelas ya? Jelas Bu, jelas. Oke, baik. Selamat malam Bu. Jelas Bu. Baik, selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Pusdatin, Bu Rani Runaidi, dan Bapak Kasubag TU, serta saya akan panggilnya kawan-kawan dari Dinas Sosial ya. Perkenalkan, saya Dika Arlita. Tadi mungkin sebagian sudah diperkenalkan juga dengan Bapak Indra ya sebagai moderator. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan standar implementasi standar pelayanan publik. Nah, mungkin dari beberapa Bapak Ibu agak asing juga nih mendengar tentang ombudsman. Ombudsman itu apa sih gitu? Nah, mungkin di sini Pak Indra, saya boleh dibantu untuk share screen? Baik. Oke, mungkin next. Di sini saya mengenalkan ya. Pertama, kalau nggak kenal kan nggak sayang nih. Ombudsman RI itu merupakan lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik. Di sini kami sebagai lembaga itu langsung langsung di bawah presiden. Jadi lembaga mandiri, sifatnya independen dan tidak ada instansi terhubung dengan instansi organik dengan instansi lain, dan bebas dalam melakukan tugas dan kewenangan tanpa campur tangan dari kekuasaan lain ya. Oke, langsung di sini dasar dari pembentukannya Ombudsman sendiri itu bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, lalu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang 23 tahun tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sini terkait Ombudsman mungkin mengatur tentang sanksi yang ada dari Ombudsman kepada Pemda. Lalu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan nomor 21 tahun 2011 pembentukan dan tata kerja Ombudsman RI. Lalu peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2002 tentang sistem dan manajemen SDM yang ada di Ombudsman RI. Lalu apa saja sih sebenarnya fungsi dari Ombudsman RI itu? Yaitu untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, baik di sini pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, ataupun swasta, atau badan hukum milik negara yang itu menggunakan anggaran APBN ataupun APBD. Lalu kami di sini bertugas ada mulai dari menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga, membangun jaringan kerja, melakukan upaya terhadap pencegahan maladministrasi, dan melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Gitu. Mungkin langsung ke slide nomor 5. Baik, di sini di Dinas Sosial kan melakukan berbagai macam pelayanan ya, terutama untuk kaum rentan kalau bisa dibilang kan ya, mulai dari orang lanjut usia, lalu kaum miskin, dan juga baik kaum difabel, disabilitas fisik ataupun mental ya. Nah, di sini kita butuh yang namanya standar pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan pada masyarakat ya. Ini pertama terkait dengan prinsip-prinsip dari standar pelayanan itu apa saja. Pertama, harus sederhana, di mana setiap standar pelayanan ini harus mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur, serta prosedurnya jelas. Jadi di sini yang dimaksud sederhana itu baik mudah dimengerti, baik dari level pembuat kebijakan sehingga untuk pelaksananya juga mengerti, sehingga ada kesamaan maksud dan tujuan dari level atas sampai level ke bawahnya, begitu. Lalu adanya partisipasi, di mana standar pelayanan ini juga harus melibatkan baik dari unsur masyarakat atau pihak-pihak terkait atau mungkin bersama dengan stakeholder yang lainnya yang bekerja sama dengan instansi tersebut. Lalu harus akuntabel. Jadi apapun yang ada dalam standar pelayanan ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada baik dari untuk ke atasan ataupun ke masyarakat langsung. Lalu yang keempat itu berkelanjutan, atau standar pelayanan itu
bisa dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas atau inovasi. Yang berkelanjutan di sini kan bagaimana standar pelayanan itu bisa mengikuti zamannya, bisa mengikuti juga situasi yang kondisi terkini gitu. Lalu transparansi, di mana di sini standar pelayanan harus bisa diakses dan mudah dilihat oleh pengguna layanannya. Lalu keenam ini harus bersifat keadilan, di mana standar pelayanan ini bisa menjangkau dari berbagai macam atau sebagai lapisan dari masyarakat itu. Oke, di sini sebenarnya untuk komponen standar pelayanan itu mulai ada persyaratan. Kenapa di sini penting adanya persyaratan? Karena syarat itu bisa berupa seperti dokumen yang harus dipenuhi ataupun dokumen-dokumen yang perlu dipenuhi. Lalu bagaimana melalui cara ini pengguna layanan tuh bisa mendapatkan penjelasan terkait apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam melakukan memohon sebuah layanan begitu ya. Dan ini ya penting, misalkan nih saya sebagai pengguna layanan ingin mengajukan, misalkan saya ingin mendaftar terkait dengan DTKS, lalu saya perlu nih tahu persyaratannya apa saja. Mungkin dengan saya memenuhi persyaratan tersebut, baik secara dokumen dan atau jenis lainnya, nanti saya bisa dapat kejelasan bahwa pelayanan saya pasti diproses kan oleh Bapak Ibu yang melakukan proses pelayanannya. Mungkin itu pentingnya kenapa persyaratan ini harus diketahui oleh pengguna layanan dan mungkin juga harus dipublikasikan oleh penyelenggara layanan. Yang kedua, sistem mekanisme prosedur. Sistem mekanisme prosedur ini merupakan rangkaian yang jelas yang pasti berbentuk sebuah ya mungkin bisa bentuknya sebuah bagan-bagan seperti ini ya. Mungkin alurnya bagaimana, setelah saya mengajukan itu prosesnya seperti apa, diterima oleh Bapak sebagai penyelenggara layanan, lalu alurnya harus kemana dulu. Nah, kenapa sih masyarakat atau pengguna layanan perlu tahu ini? Dan Bapak juga wajib untuk mempublikasikannya kepada masyarakat. Di sini kita menghindari yang namanya nanti ada, saya juga nanti akan jelaskan terkait dengan administrasi ya. Ini akan menghindari namanya tindakan yang di luar prosedur. Jadi mereka karena sudah tahu alurnya, sudah tahu nanti mungkin dari alur ini, oh prosesnya memang panjang. Jadi mereka ini juga akan mengurangi komplain-komplain dari masyarakat karena karena mereka sudah paham ya alurnya ternyata memang panjang. Jadi mungkin membutuhkan waktu agak lama begitu. Jadi perlunya ini dipajang juga untuk menghindari komplain-komplain dari mereka juga ya. Lalu jangka waktu penyelesaian. Nah di sini jangka waktu penyelesaian juga harus dipublikasikan. Bagaimana agar masyarakat tahu kurang lebih mereka permohonan mereka itu bisa selesai berapa lama. Nah, kalau bisa ketika membuat jangka waktu pelayanan ini, misalkan memang ini pelayanan bisa diselesaikan dalam 1 hari, tapi mungkin bisa ditulis 3 hari. Karena kan kita tidak tahu ya apakah ada post merger di situ nanti jadi untuk menghindari komplain misalkan kok katanya janjinya sehari, padahal di hari itu memang kebetulan ada kejadian darurat lah, misalkan seperti itu. Lalu jadi kita memberi tenggat waktu sekiranya biar mereka juga tidak terlalu memburu-buru begitu. Baik, yang selanjutnya biaya dan tarif. Di sini tarif layanan memang kan biasanya itu berhubungan dengan PNBP ataupun jika atau ada tarif-tarif emang untuk pemilihan daerah itu ya. Tapi kan di sini jika itu tarifnya resmi kan harus kita publikasikan tarifnya berapa. Lalu dasar hukum dari permintaan tarif tersebut itu apa? Kenapa nih harus orang tahu juga biaya dan tarif itu? Di sini kita menghindari juga adanya praktek pungli. Mungkin yang layanannya seharusnya gratis, mungkin kan ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu, membuat atau mengatakan kepada masyarakat bahwa ini bertarif seperti itu. Lalu ada informasi terkait dengan produk-produk layanan. Jadi apa saja yang pelayanan yang diberikan, misal di sini dari dinas sosial, misalkan ada DTKS atau permintaan alat bantu, itu juga harus di bentuk-bentuk pelayanannya apa saja itu harus diinformasikan kepada pengguna layanan. Jadi biar tidak ada salah kamar, misalkan orang mau melakukan permohonan pelayanan misalkan itu pelayanan apa atau
padahal itu bukan di dinas sosial biar tidak salah kamar ke dinas sosial. Lalu di sini juga penting setiap instansi itu memiliki penanganan pengaduan atau pengelola pengaduan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 pasal 36 penyelenggara itu memang wajib menyediakan pengelolaan pengaduan. Kenapa di sini penting hadirnya pengelolaan pengaduan? Karena dengan kita jadi menerima aduan, terkadang itu kita bisa mengevaluasi apa saja yang menjadi kelemahan atau dari sistem kita juga apa saja kekurangan untuk intinya untuk penjaminan mutu layanan dan juga evaluasi kinerja dari kita sendiri seperti itu. Lalu adanya maklumat layanan. Maklumat layanan itu isinya pertama kesanggupan dan janji menyelenggarakan pelayanan. Yang kedua pernyataan memberikan pelayanan kewajiban melakukan perbaikan terus-menerus. Ketiga pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi atau kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Maklumat pelayanan ini penting untuk mengingatkan bagi penyelenggara layanan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terus-menerus terhadap pelayanan. Karena di sini terkadang pelayanan itu juga untuk sekarang baik, tapi ketika untuk metode ini cocok di tahun ini, di tahun depan kemungkinan bisa jadi kurang cocok karena harus terus menyesuaikan dengan perubahan kondisi di masyarakat. Nah, di sini juga perlunya publikasi terkait standar pelayanan baik secara elektronik maupun non elektronik. Sekarang juga kan masyarakat mulai lebih banyak menggunakan sosial media. Mungkin yang tadi dari profil penyelenggara, standar pelayanan, biaya produk, jangka waktu, persyaratan, dan maklumat layanan itu bisa dipublikasikan baik secara elektronik dan non elektronik. Ini sifatnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Lalu adanya pelayanan khusus. Saya rasa untuk pelayanan khusus ini, terutama di dinas sosial, itu yang dilayani kan memang teman-teman yang khusus ya. Di sini harusnya wajib ya, kalau di sini kan yang ini sarana prasarananya. Mungkin dilihat dari ada sarana untuk berkebutuhan khusus seperti rambatan, kursi roda, jalur pemandu. Ini untuk sarana prasarananya. Tapi kita juga butuh di sini namanya pelayanan khusus untuk pengguna layanan. Misalkan adanya loket khusus, adanya loket disabilitas, ataupun bisa jadi ada pelayanan untuk jemput bola. Di sini sangat penting untuk pelayanan jemput bola karena mereka memang terkadang susah untuk mengakses dari layanan tersebut. Dan juga mungkin dibutuhkan juga petugas khusus, penyuluh khusus untuk kaum rentan ya. Dan hal tersebut sudah dimasukkan ke dalam pasal 29 tahun di Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, kurang lebih untuk standar pelayanan tadi ada beberapa hal yang saya jelaskan, mulai dari persyaratan, maklumat, penanganan pengaduan, produk layanan, biaya tarif, jangka waktu penyelesaian, sistem prosedur, itu semua ya. Nah, di sini juga saya akan menekankan kalau di Ombudsman RI itu kan menerima pengaduan. Pengaduan yang ada di kami itu kan terkait dengan dugaan maladministrasi. Nah, apa itu maladministrasi? Ya, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, di luar kewenangan, melebihi wewenang, pengabaian kewajiban hukum, dilakukan oleh penyelenggara layanan yang bisa menimbulkan kerugian baik material atau imaterial bagi pengguna layanan atau bagi masyarakat. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan pelayanan. Nah, yang pertama, penundaan berlarut. Penundaan berlarut ini bisa jadi sering misalkan ada pelayanan yang sudah diberikan, persyaratannya sudah lengkap, lalu tidak dikerjakan, lalu dibiarkan sehingga terjadilah penundaan berlarut. Lalu ada yang kedua mungkin tidak memberikan pelayanan atau ya menolak memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Lalu tidak kompeten. Di sini yang dimaksud tidak kompeten adalah di mana penyelenggara layanan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan kompetensinya memberikan pelayanan. Misalkan saya ahli di bidang perizinan
berkaitan dengan gedung, tapi saya bertugas untuk yang lain gitu. Atau misalkan ya mungkin saya lanjut ini untuk penyalahgunaan wewenang. Saya mempunyai kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan izin, tapi saya karena saya misalkan karena saya lagi menggunakan kewenangan itu untuk memberikan izin-izin buat saya sendiri, misalkan seperti itu. Atau penyimpangan prosedur. Di sini kan tadi kan saya membahas tanda pelayanan terkait dengan alur dan mekanisme dan prosedur. Di sini kenapa itu perlu masyarakat juga tahu, jadi itu bisa mengurangi atau saling mengawasi baik penyelenggara ataupun pengguna layanan agar tidak melakukan penyimpangan prosedur, atau misalkan saya harusnya melalui tahap tertentu untuk mendapatkan DTKS ini langsung duluan gitu, tanpa melalui misalnya verifikasi ataupun pendaftaran yang lainnya. Lalu adanya permintaan imbalan. Permintaan imbalan ini sering sekali terjadi. Nah, di sini terkadang ada beberapa oknum memang yang jika pelayanan itu tidak berbayar atau dia memintakan terkait dengan permintaan uang, padahal layanan tersebut gratis gitu kan. Makanya itu pentingnya untuk melajang atau memberitahukan terkait dengan biaya dan tarif. Lalu tindakan tidak patut. Nah, tindakan tidak patut ini terkadang mungkin kita waktu memberikan layanannya sedikit emosi, lalu kita membentak atau mungkin sedikit ketus dengan pengguna layanan, atau memang sebenarnya terkadang memang pengguna layanannya yang sedikit banyak bicara, lalu kita bilang kita menanggapinya dengan sikap-sikap yang tidak baik. Ini juga masuk terhadap salah satu contoh maladministrasi. Lalu tindakan yang berpihak, diskriminasi, dan konflik kepentingan. Terus di sini kan pasti untuk berpihak ini kan terkadang kita terutama dalam pembelian layanan terkadang kita bisa ada memilih lebih berat sebelah kepada yang lain atau melakukan tindakan diskriminasi lainnya juga, misalkan karena dia tidak datang, tidak menggunakan sepatu begitu, kita nggak mau melayaninya, atau memang dia ini dari keluarganya si A gitu, karena kita musuhan sama keluarganya si A, saya nggak mau memberikan pelayanan. Itu kan masuknya juga sebagai konflik kepentingan ya. Sebenarnya dari maladministrasi inilah kita jika kita melakukan maladministrasi, makanya timbul kekecewaan dari pengguna layanan. Dan kenapa di sini harus kita hindari? Karena pelayanan yang ketika ada maladministrasi ini sumber-sumber dari komplain dari masyarakat begitu. Nah, maka dari itu ketika ada pentingnya juga ada pengelolaan pengaduan di instansi. Jadi ketika masyarakat itu kecewa, ada yang menampung, lalu diolah, dan itu menjadi bahan evaluasi serta monitoring dari instansi tersebut terkait apa lagi yang harus dilakukan, baik kekurangannya dari pelayanan tersebut, misalkan memang waktunya terlalu lama, kita bisa mungkin mencari solusi bagaimana agar waktunya bisa menjadi lebih cepat, atau misalkan dari pelayanan tersebut ditemukan ada permintaan imbalan, lalu harus bagaimana yang kita lakukan, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa boleh dilanjut. Jika ada pertanyaan.